syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara hari ini dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya di hari ini. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini kita semua hadir dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan salam hormat yang terhormat kepada Ibu Bupati Kendal, Ibu Hajah Diah Kartika Permanasari SEMM. Kemudian juga yang kami hormati PJ Sekda Kabupaten Kendal Agus Dwi Lestari SIP MH, kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Bapak Aris Irwanto SOS MSI, kemudian tuan rumah yang selalu kita doakan menebar kemanfaatan yaitu Bapak Haji Munawir Esos, serta yang kami banggakan Bapak Camat Rawosari Bapak Mahmud Eko Saputra SSTP, juga tamu undangan berbahagia pegiat sampah Kabupaten Kendal hadirin untuk memberikan suasana hari ini semakin meriah. Kita berikan tepuk tangan untuk hari yang penuh bahagia ini. Hadirin yang berbahagia, untuk itu kami ingin menuju ke acara inti, yaitu Bupati Kendal akan menyapa seluruh masyarakat yang saat ini hadir, sekaligus pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Kepada yang terhormat Bupati Kendal, Ibu Hajah Diah Kartika Permanasari SEMM untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Hidayat SOS MM yang nanti akan memberikan materi kepada kita semua. Ini dari Cilacap. Selamat datang di Kabupaten Kendal, kabupaten yang masih perlu penanganan serius untuk persampahan yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan yang saya hormati Pak Munawir, Pak Munawar yang ya Pak Bos Batak, ya amin gitu, nanti mengikuti jejak Pak Munawar. Pak Munawir, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kendal dari fraksi PD Perjuangan, juga hadir Mas Saifuddin, Komisi C. Kemudian ini Bapak PJ Sekda sedang perjalanan karena kebetulan hari ini bersamaan jadwal yang bersamaan beberapa kegiatan yang semuanya termasuk penting juga. Dan Kepala OPD terkait ini Pak Aris yang terkonfirmasi mau datang, juga masih kegiatan di Kendal di Kendal tadi. Kemudian Forkopimcam juga ini masih kegiatan rakor untuk kesiapan Hari Raya Idul Fitri. Tadi saya juga membuka aja, tetapi karena sudah janji sama Pak Nawir ini, jadi saya tinggal ke sini. Dan juga kepala desa ada dari Gempol Sewu, kemudian Senang Sikucing, kemudian dari Rawosari, kemudian Jatipurwo ini masih belum hadir. Dan harusnya juga dari Karangmalang tetapi kepala desanya sedang sakit. Dan juga para pegiat lingkungan, pegiat sampah yang ada di wilayah Kabupaten Kendal, juga termasuk dari para pemirsa Lingkar TV yang dimanapun berada, serta masyarakat Jatipurwo dan Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama menghadiri acara sosialisasi gerakan ubah sampah jadi berkah dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari akhir.
Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami tentunya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan hari ini, utamanya Pak Munawir dan semuanya. Kegiatan hari ini tentunya bukan hanya sekedar silaturahmi biasa saja, tetapi ini juga momentum bagi kita semua, kesadaran dan kepedulian kita terhadap pengelolaan sampah yang baik. Bapak Ibu, setiap hari ini jutaan ton sampah yang beredar di Indonesia, termasuk juga di Kendal ini, di perkantoran, ruang publik, kemudian juga sekolah dan lain-lainnya, termasuk rumah tangga juga. Ini tentunya tanpa kesadaran kolektif dari kita bersama, sampah ini nantinya akan bisa menjadi krisis lingkungan, krisis sosial, dan krisis kesehatan yang tentunya ini nanti juga akan mengancam kualitas hidup generasi pada saat ini maupun pada masa mendatang. Dan Bapak Ibu, untuk jumlah sampah yang beredar di Kabupaten Kendal untuk saat ini semuanya berjumlah 438. Sedangkan yang masuk ke Darupono per hari ini 200 ton setiap harinya. Dan untuk mengatasi persoalan di sampah ini kami juga terus berupaya, karena tentunya kita juga harus menyelesaikan sampah yang beredar di Kabupaten Kendal ini, di mana TPA Darupono ini walaupun sebetulnya sudah mempunyai izin untuk sanitary landfill, tetapi masih menggunakan open dumping, sehingga pada tahun kemarin kami juga diberikan surat cinta dari Kementerian Lingkungan Hidup, sanksi administratif. Diharapkan ini ada tindakan nyata untuk pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Kendal. Dan kami terus berupaya adanya infrastruktur persampahan, termasuk TPS 2R, kemudian juga armada angkut, tetapi memang masih sangat kurang karena dengan adanya keterbatasan anggaran, adanya efisiensi, sehingga memang masih membutuhkan prioritas. Dan juga terus berupaya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, instansi, lembaga dalam penanganan sampah, termasuk hari ini pun juga upaya seperti itu. Mudah-mudahan nanti dari Pak Muhammad Nur Hidayat ini nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, sehingga memberikan ilmu di dalam pengolahan sampah yang ada di Kendal ini. Kemudian adanya program bank sampah di tingkat desa, kelurahan, termasuk juga ini harapan kita dari masing-masing desa juga membangun bank sampah, tetapi ternyata kemudian juga dari masing-masing desa kok yang dilalah didinya ngipas, kemudian ada pengurangan besar-besaran. Harapan kami tentunya ini termasuk prioritas untuk menganggarkan untuk pengolahan sampah, tapi kita menyesuaikan. Yang terpenting pokoknya kita semuanya tidak terus menyurutkan, tidak pesimis. Karena tentunya ini untuk pengolahan sampah, penanganan sampah yang ada di Kabupaten Kendal ini memang sudah sangat urgent juga. Kemudian juga melakukan edukasi pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga, karena memang apabila dari unit terkecil rumah tangga sudah dilakukan pemilahan sampah, insya Allah ini akan sangat membantu di proses selanjutnya. Tetapi memang memberikan edukasi, kesadaran bagi masyarakat memang ini sangat membutuhkan perjuangan, waktu yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kesadaran bahwa tentunya untuk proses pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga ini sangat diperlukan. Termasuk juga ada tradisi masyarakat yang mudah-mudahan ini bisa dirubah. Salah satu contoh
adanya keyakinan bahwa tempat tidur, bantal, kursi, sofa yang mungkin terakhir kali dipakai bagi keluarga yang meninggal, ini masih ada yang percaya bahwa harus dilarung. Jadi kita banyak temui, yang paling gampang itu karena mungkin di tengah kota ya, di Kali Kendal nih Pak Aris. Itu setiap kali kita membersihkan pasti ada kasur, ada bantal. Kemarin terakhir ada kursi, ada sofa. Ya, ini tentunya tugas kita bersama. Kan mungkin bisa dirubah nih kalau misalnya memang seperti itu, mungkin timbun atau bagaimana. Karena sangat membahayakan sekali nanti karena sampahnya besar, otomatis menghambat aliran air, apalagi ini sekarang ini di musim penghujan. Walaupun di Kendal tidak hujan tetapi dapat kiriman dari atas, sehingga kemudian membawa sampah yang dari atas juga sudah membawa dari atas, kemudian yang di bawah sini juga sampahnya luar biasa, sehingga ini sangat menyumbat untuk aliran sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan kami juga upaya-upaya adanya penguatan regulasi persampahan ini melalui surat edaran dan instruksi Bupati, tetapi tetap saja ada edaran berkali-kali itu terus sehingga masih belum meningkatkan kesadaran masyarakat. Mudah-mudahan ini termasuk di mana ini Desa Jatipurwo yang diinisiasi oleh Pak Nawir ini nanti memberikan contoh keteladanan bagi desa-desa yang lainnya. Harapan kita ini ada sebuah desa yang menjadi pilot project bebas sampah. Karena di kabupaten lain ada kemarin dari Temanggung itu bupatinya melaporkan ada satu desa yang bersih dari sampah. Ya, mudah-mudahan ini nanti di Kendal juga akan ada, dan berharap ini Pak Munawir nanti yang menginisiasi. Bapak Ibu semuanya, upaya-upaya itu semuanya tentunya kami lakukan, tetapi ini semuanya tidak akan maksimal tanpa adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat dan juga aparatur pemerintahan sebagai teladan kita semuanya. Dan harapan kita bersama melalui gerakan ubah sampah jadi berkah pada hari ini nanti kita akan mengajak untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Jadi sampah nantinya ini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna, tetapi sebagai sesuatu yang memberikan manfaat untuk kita bersama, sebagai sumber daya yang memiliki nilai manfaat yang apabila dikelola akan mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Cuma memang terkadang masyarakat ada yang beranggapan kalau menukar sampah itu mungkin Pak, ya dianggap termasuk kok yo golek duit dari gitu, maksudnya gitu. Padahal sebetulnya kan bukan kita mendapatkan uangnya, tetapi manfaat yang lebih penting yaitu tentang pengelolaan sampah, karena harapan kita nanti di Kabupaten Kendal juga nanti akan bisa bersih dari sampah. Dan ini Bapak Ibu dari Kementerian 2027 nanti itu diharapkan untuk open dumping, TPA, malah TPA ya, bukan hanya open dumping, tapi TPA juga sudah tidak diperbolehkan kecuali nanti pakai sistemnya apa Pak Aris? Sanitary landfill dan yang lanjutannya itu. Ya. Nah, ini tentunya PR kita bersama. Karena diharapkan 2029 nanti ini Jawa Tengah zero waste. Mudah-mudahan ya berkat keterlibatan, kerjasama, sinergitas, gotong royong kita semuanya, masyarakat seluruh Jawa Tengah ini nanti 2029 akan benar-benar tercapai zero waste ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga kegiatan
gerakan ubah sampah jadi berkah ini akan memberikan keberkahan buat kita semuanya, memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Dan harapan saya, Pak Nawir, kegiatan ini bukan hanya seremoni di awal saja, tetapi nanti ada tindak lanjut yang nyata yang nantinya diharapkan akan diikuti oleh desa-desa yang lain, sehingga harapan kita untuk mewujudkan zero waste di Kabupaten Kendal ini di 2029 nanti akan terwujud. Demikian Bapak Ibu semuanya. Nanti ini Pak Sekda juga akan menyampaikan materi juga, termasuk juga terkait rencana pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama aglomerasi dengan Kota Semarang. Nanti akan dibangun PSEL dari Danantara Kabupaten Kendal bekerja sama untuk menyuplai bahan baku, yaitu sampahnya. Mudah-mudahan ini prosesnya lancar, karena kemarin memang terkait ada beberapa hal termasuk adanya tipping fee, tetapi ini insya Allah tidak ada Pak Aris, ini insya Allah tidak ada, sehingga akan meringankan. Berarti nanti kita hanya dibebani dengan untuk kos transportasi saja. Mudah-mudahan kita juga nanti akan bisa mendapatkan bantuan armada lagi dari kementerian, sehingga harapan kita akan sangat membantu mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Kendal ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan saya menyampaikan mohon maaf karena tidak bisa mengikuti sampai selesai, karena kebetulan juga ada berbarengan dengan kegiatan yang lain, rapat Linsek di Polres yang terkait untuk persiapan ini kondusivitas wilayah dan lain-lainnya menyambut Lebaran 2026 ini. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga kegiatan hari ini nanti ada tindak lanjut yang nyata, sehingga harapannya akan benar-benar memberikan kemanfaatan untuk pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kendal ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang tadi telah disampaikan oleh Bupati Kendal, Ibu Haji Hadiah Kartika Permanasari SEMM. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, sejenak kita akan mengabadikan momen spesial kali ini dengan berfoto bersama Bupati serta tamu undangan yang ada. Silakan. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV.
Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, kembali kita masuk di acara Sapa Jateng. Kita berikan tepuk tangan di hari ini. Menjadi satu kebahagiaan di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk membahas hal-hal yang menyangkut isu-isu di negeri ini. Namun demikian, isu-isu ini tentu saja menjadi hal yang sangat signifikan, butuh perhatian bersama, butuh satu komitmen bersama. Mengingat tentang pembahasan kita hari ini, yaitu silaturahmi dan ngobrol bareng, edukasi tentang pengelolaan sampah dengan tema ubah sampah menjadi berkah. Semoga bukan hanya menjadi slogan saja, bukan hanya menjadi sesuatu hal yang digembar-gemborkan tanpa substansi intinya. Untuk itu kita telah hadir di sini tokoh-tokoh yang tentu saja harapannya mampu memberikan inspirasi, mampu memberikan jalan keluar pemikiran kepada seluruh masyarakat elemen yang ada di Indonesia tentu saja. Dari tempat kecil, dari tempat desa Jatipurwo ini, semoga akan menjadi sebuah sinar harapan baru bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Indonesia, agar konsentrasi kita memerangi dan menata sampah menjadi suatu hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Telah hadir pada kesempatan kali ini adalah PJ Seda Kabupaten Kendal, Bapak Agus Dwi Lestari, SIP MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Bapak Aris Irwanto, SOS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini juga hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Mohon Nur Hidayat, SOS MM. Beliau adalah social entrepreneurship. Kita berikan tepuk tangan buat beliau. Dan acara kali ini tidak akan pernah sukses tanpa seseorang yang menggagas, tanpa seseorang yang menginisiasi dari kegiatan ini. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kendal, fraksi PDI Perjuangan, Haji Munawir SOS. Kita tepuk tangan. Masya Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa Lingkar TV. Saat ini kita akan menuju ke sambutan. Dalam sambutan ini kami memohon kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Bapak Aris Irwanto, SOS MSI, untuk melengkapi apa yang tadi telah disampaikan oleh Bupati Kendal. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Pakai mic, Pak. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Kendal, Pak Dwi Lestari. Yang kami hormati Pak Nawir, anggota DPRD Kabupaten Kendal dari fraksi PDIP, dan Mas Nur Hidayat, sudah ramu. Terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati Kendal terkait dengan masalah sampah adalah merupakan musuh kita bersama. Tidak hanya terbatas masalah yang kecil, tapi sampah menjadi masalah besar. Oleh karena itu, menjadi masalah besar apabila ditangani oleh perorangan, makanya itu tidak akan berhasil. Maka dari itu, dari seluruh komponen warga masyarakat Kabupaten Kendal harus berani untuk memerangi sampah secara bersama-sama. Di bulan Ramadan ini semoga menjadi berkah. Artinya adalah kita untuk menyelesaikan sampah di Kabupaten Kendal. Itu saja. Sekali lagi kami berharap kegiatan ini lebih bermanfaat, dan terima kasih juga kepada Pak Sekda sudah ke Sarawo, kemudian juga dari Pak Nawir sudah menggagas kegiatan ini, dan juga Pak Nur Hidayat sudah ke Rawo di Kabupaten Kendal. Saya sekali lagi mengaturkan terima kasih dan aspirasi sebesar-besarnya kepada penyelenggara. Semoga ini berkah bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, karena di sini sifatnya adalah dialog, tentu saja dialog ini ada pengantar di mana penggagas dari acara ini akan menerangkan tentang berangkat dari awal pemikiran apakah kegiatan ini dilaksanakan. Untuk itu kami mohon kepada tuan rumah yang terhormat, yaitu Bapak Haji Munawir SOS, kami memberikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan beberapa hal tentang ide, gagasan, serta inisiasi yang dilakukan oleh beliau. Kepada beliau waktu tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak PJ Sekda
yang kami hormati Mas Aris, yang kami hormati Mas Nur Hidayat, teman-teman kepala desa, teman-teman fraksi, teman-teman pegiat sampah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka mengubah sampah menjadi berkah. Jadi ini berawal dari setiap hari melihat keprihatinan saya setiap mau berangkat bekerja, mau berangkat sepedaan, setiap hari pula saya melihat banyak sampah berserakan di pinggir jalan. Dan itu ternyata pelakunya bukan hanya orang yang tidak mengerti aturan. Jadi modelnya itu orang sambil berangkat bekerja ke kantor. Saya pernah melihat sendiri, ini bukan fitnah. Jadi wong iki yo guru, suaminya itu juga pegawai, dengan enaknya menempar kresek gelundung itu ternyata setelah saya lihat itu sampah. Dan ini dari jalan mulai paling parah ini kan mulai TK Muhammadiyah Aisyah sampai Rawasari pun sekarang sudah ada orang yang mulai menempar sampah sampai ke Ungup-Ungup, yang ke selatan ya ada, yang ke utara ada. Ini mungkin bukan hanya saya. Berawal dari hal tersebut dan saya juga tahu persis bahwa sampah ini merupakan problem bersama, dan di Kabupaten Kendal sampah sudah menjadi darurat sampah. Kenapa saya mengatakan di Kendal ini darurat sampah? Karena sekarang pembuangan sampah ini tinggal satu-satunya ada di Darupono ya Pak Sekda. Hanya ada di Darupono. Di Darupono sendiri itu sudah overload. Di Rawasari yang saya tanyakan karena kebetulan Pak RT ini memang betul-betul seorang pegiat sampah. Itu saya tanya, LH itu sanggup mengambil itu hanya 2 kali ya Pak RT ya, dalam 1 minggu. 1 minggu. Sementara kebutuhan yang harus diambil itu lebih dari 2 kali itu. Saya tanyakan, kenapa tidak minta tambahan? Ya karena sudah tidak sanggup, karena sudah overload. Nah, berawal dari hal tersebut, saya mempunyai pemikiran. Ini kalau kita mengumpulkan teman-teman pegiat sampah, terus teman-teman desa yang sudah mengelola sampah, nanti kita ngomong-ngomong bersama, mungkin ada jalan keluarnya. Nah kebetulan sebelum saya waktu di DPR ini, saya dulu sama-sama sama Pak Nur Hidayat ini berada di konsultan yang salah satunya mengenai penanganan sampah. Dan alhamdulillah Mas Nur Hidayat ini sudah terbukti bahwa sampah itu tinggal cara pandang. Kalau kita memandangnya itu sampah, ya itu hanya sampah. Kalau kita memandangnya di situ ada uang, itu pasti akan jadi uang. Nanti biar diulat oleh beliau. Nah, kenapa saya menghadirkan Ibu Bupati, menghadirkan Pak Sekda? Ini Pak Sekda agak tak paksa ini, Mas Aris dan teman-teman fraksi. Karena saya berpikir bagaimana teman-teman pegiat sampah ini diberi bekal, tapi kalau nanti setelah mendapatkan ilmu tidak ada kelanjutannya. Lah, mumpung saya masih, bahasanya Pak Pacul kan, kalau kita masih punya PIN kan tetap masih punya kekuatan. Nah, dengan kekuatan saya yang ada, itu saya hadirkan beliau ini, alasannya kenapa? Biar nanti setelah kita mendapatkan ilmunya dari Mas Nur Hidayat, lah terus tindak lanjutnya bagaimana? Apakah Bupati membuat perbub untuk desa-desa menganggarkan sedikit untuk teman-teman pegiat sampah, dan atau bisa mengusulkan melalui DPR RI, yang contohnya di Desa Gempol Sewu saja sudah dapat aspirasi dari DPR RI. Tapi kan mati lah, nanti coba didiskusikan kok iso ora berlanjut itu bagaimana. Nah ini nanti bisa dibicarakan bersama. Lah berawal dari itu sehingga saya menyisihkan waktu, tenaga, pikiran. Dan saya apalagi tadi sudah disentil, jangan ini hanya seremonial. Nah dengan ini saya juga sudah berpikir, saya juga akan bikin legacy
karena saya ini juga sudah lama di DPR, sudah 5 periode kan. Nah, saya harus ada legasi tentang sumber daya manusianya. Kalau mungkin tentang pembangunan bisa saya ceritakan, saya punya legasi, saya membangun desa terpencil yang namanya Desa Panggungsari Dukuh Sebiu, yang mungkin calon DPR siapapun tidak mau masuk ke sana karena hitung-hitungannya rugi, mekai aspirasi Pak Akeh miliaran untuk wong 70 biting kan enggak cocok. Nah, saya tidak seperti itu. Ini adalah legasi. Legasi itu kalau legasi baik, kita meninggal pun pasti akan dikenang baik. Nah, saya kepingin ada legasi di sumber daya manusianya. Makanya saya mengajak teman-teman, ada yang dari Pelantungan, ada yang dari Sukoharjo, ada dari Kangkung, pegiat-pegiat sampah ini, ayo kita sama-sama. Dan tadi sudah diwanti-wanti jangan hanya seremonial. Otomatis Pak Sekda, nanti sedikit pokir saya harus bergeser ke sini Pak Sekda. Tidak hanya ke yang lain ini. Ini sudah merupakan konsekuensi. Saya sudah mengundang teman-teman, nanti diberi ilmu, ternyata harus ada konsekuensinya. Apa itu? Nah, sebagian nanti pokir-pokirnya, pokok pikirannya ya nanti kita tasarufkan ke tentang sampah. Walaupun saya ini tidak membidangi. Lah, karena saya tidak membidangi di komisi yang membidangi ELHA, saya ajak saudara saya Mas Saifuddin. Dan nanti sebagian dari teman-teman fraksi saya akan usul, tolong sampah, teman-teman pegiat sampah dibantu. Misalnya butuh tosa, yo beri caranya pengadaan tosa bersama-sama. Tapi yo baton ya Pak Agus ya. Nah, nanti baton, ada yang dari Sanpemda, ada yang dari Pokir, ada mungkin dari DPR RI, CSR. Jadi banyak. Nanti jenengan ini manfaatkan waktu yang ada. Kenapa saya ini tidak banyak Pak? Yang mau ikut banyak, tapi ini saya batasi. Saya membatasi hanya orang 40. Kenapa 40? Karena biar nanti dialognya itu bisa hidup. Yang pertama, yang kedua, dari orang 40 itu harapan saya itu entah 1 atau 2 atau 3, nanti ada yang betul-betul menekuni tentang sampah biar menjadi berkah untuk dirinya dan kelompoknya. Matur nuwun Mbak Mita, Mbak Wiwit, Mas Saifuddin yang juga ikut hadir. Tetap kita selaku wakil dari teman-teman sisihkan sebagian untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, marilah kita saksikan begitu semangatnya inisiator sekaligus tuan rumah yaitu Bapak Haji Nawir Esos menyampaikan konsentrasi beliau untuk bersama-sama berjuang dengan masyarakat di Kabupaten Kendal tercinta ini untuk bagaimana mengelola sampah menjadi lebih baik. Dan kali ini tadi telah disampaikan bahwa kegiatan kali ini menghadirkan pemerintahan yaitu Bupati, kemudian saat ini juga hadir Pak PJ Sekda Kabupaten Kendal, Bapak Agus Dwi Lestari SIP MH, telah mendengar sendiri paparan dari tuan rumah. Harapannya ini akan menjadi sinergi, harapannya akan menjadi satu frekuensi untuk bersama-sama bagaimana mengelola sampah lebih baik. Untuk itu kita akan mendengarkan tanggapan dari PJ Sekda Kabupaten Kendal, Bapak Agus Dwi Lestari SIP MH. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Mas Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, perkenankan nama saya Agus Dwi Lestari selaku PJ Sekda. Ini diundang khusus memang dari Bapak Haji Nawir untuk hadir di diskusi ini. Ini saya legakan waktu kami Pak. Memang benar ada beberapa acara saya tinggalkan, menarik memang. Kami memang saat ini pemerintah daerah ini baru dipusingkan Pak dengan adanya kondisi sampah yang ada di Kendal. Apa yang disampaikan Pak Haji Nawir tadi benar Pak, bahwa Kendal termasuk darurat sampah. Kita menjadi kabupaten terkotor
di Indonesia. Kita akui ini Pak, ini bukan prestasi tetapi ini pengakuan. Jadi jangan semuanya prestasi itu hanya diakui, tetapi yang tidak prestasi jangan tidak diakui, tetapi semua kita akui. Nah, sampah menjadi permasalahan Kabupaten Kendal saat ini. Walaupun Bapak Ibu, hadirin dan pemirsa semuanya, bahwa Kabupaten Kendal sejak tahun 2012 sudah punya Perda nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Berarti lebih dari 14 tahun yang lalu Pak, kita sudah punya perda tentang pengelolaan sampah. Tetapi apa kenyataannya? Sampai tahun 2026 ini permasalahan sampah masih menjadi masalah di Kendal. Nah, ini mau tidak mau dengan ada diskusi yang ini mendatangkan narasumber dari Jogja, Pak Nur Hidayat. Terima kasih Pak Nur. Ini bagaimana kita mengurai permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Kendal. Sampah memang Bapak, sumbernya tidak hanya dari rumah tangga. Bisa saja rumah tangga, dari fasilitas umum, dari tempat-tempat industri, kemudian dari perkantoran. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penyumbang terbesar dari sampah di Indonesia, terutama di Kendal itu 56% dari hasil rumah tangga kita. Kemudian disusul dengan pasar, fasilitas publik, kemudian industri, baru selanjutnya perkantoran. Nah, menyelesaikan sampah tidak hanya di hilir, tugasnya Pak Aris, Pak Haji Nawir. Setiap banjir pasti saya nelpon Pak Aris Pak, karena di depan Masjid Kendal itu pasti kiriman sampah itu sudah luar biasa, dan itu menimbulkan pemandangan yang tidak nyaman, bau busuk, kemudian kesehatan juga. Makanya kami pasti saya nelpon. Artinya bahwa setiap banjir Pak Aris harus bertindak, DLH harus bertindak. Kalau ini tidak diselesaikan dari hulu sampai hilir, ya sampai pensiun Pak Aris ngurusi sampah terus. Harapannya adanya diskusi ini dari hulu, adanya Pak RT, dari Pak Kadus, dari Pak Kepala Desa, kemudian masing-masing kerjasama antar desa. Nah, ini bisa menyelesaikan sampah yang ada di Kendal. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi nanti ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah uraian yang jelas sekali tadi disampaikan oleh PJ Seda Kabupaten Kendal, Bapak Agus Dwi Lestari SIP MH, bahwa Kendal benar-benar telah melakukan sebuah langkah-langkah yang serius tadi Pak ya. Tadi telah disampaikan ada kerjasama yang telah dilakukan bersama pemerintah Kota Semarang, bahwa itu bisa menjadi salah satu solusi. Dan tadi beliau juga telah menyampaikan bahwa hal-hal kecil bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga, sehingga sampah ini bisa terkelola dengan baik. Dan tentu saja ini mencoba kayung bersambut dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh tuan rumah Bapak Haji Munawir Esos, sekaligus telah hadir rekan-rekan dari fraksi PDI Perjuangan yang saat ini hadir. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga konsentrasi panjenengan bersama masyarakat terus menginspirasi hal-hal tentang kebaikan memerangi sampah untuk terkelola dengan baik. Untuk itu kini tibalah saatnya kita akan menuju ke keynote speaker kita. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, kita berikan waktu 30 menit kepada Bapak Muhammad Nur Hidayat untuk menyampaikan paparan. Tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munawir, Komisa DPD Kendal, Ketua DLH Kabupaten Kendal, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Mohon maaf kami tidak bisa sampaikan satu persatu. Kita masih diberi kekuatan, sehat, iman Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka membahas hal-hal yang kadang-kadang kita nggak senang sebenarnya, gitu ya. Ya, latar belakangnya seperti apa Bapak Ibu semuanya? Tadi disampaikan Ibu Bupati, Pak Seda, sampah di Kendal 438 ton, gitu ya.
Itu hitung-hitungannya sebenarnya Bapak Ibu 1 orang 1,5 kilo per harinya. Jadi jumlah penduduknya ya tidak beda jauh, mungkin di bawah 1 juta kelihatannya gitu. Oke. Kalau sampahnya merepresentasikan jumlah penduduknya sebenarnya kayak gitu. Lah tadi disampaikan yang di TPA kita sekitar 120, sisanya di masyarakat. Kelihatan sampah kita banyak Bapak Ibu, semua itu tersebar di mana-mana gitu kan. Jadi kita ngelihatnya di TPA saja. Kemudian latar belakang seperti apa Bapak Ibu semuanya? Kita paham sampah itu asalnya dari rumah tangga semuanya. Bapak Ibu sering nggak kondangan makan nggak habis? Sering? Kira-kira kalau nggak habis masalah apa tidak? Yang kalau mudah kondangan bayar itu ya nggak masalah ya. Bapak Ibu nggak masalah, coba praktekkan di rumah ketika makan nggak habis itu. Mungkin istrinya besok nggak masak lagi gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar aja, oh ternyata kita tertipu oleh mata, enak di mata, setelah ditelan nggak enak juga. Perut kita terbatas juga seperti itu. Bapak Ibu sering minum pakai sedotan? Kalau nggak pakai sedotan masalah atau tidak? Nggak masalah. Nggak ada masalahnya, sama aja, tinggal diteguk aja gitu ya. Itulah kadang-kadang kita kepengen ikut-ikutan model terbaru biar bergaya, ternyata sampahnya juga banyak gitu ya. Apalagi beberapa, mungkin kalau kita bertamu ke rumahnya Bapak Ibu, masihkah menyediakan gelas-gelas minuman, botol dan gelasan, masih enggak? Masih ya. Kadang-kadang Pak Nawir bertemu ke tempatnya Bapak Ibu, di depannya ada gelas-gelas botol minuman, mungkin nggak ditawarkan. Terserah lah Pak, saya udah prasmanan gitu ya. Beda ketika Pak Nawir badai ngunjuk kopi, nomor teh, Pak Seda, itu salah satu gaya kita mengurangi sampah di situ sebenarnya. Nenek moyang kita mengajari begitu kita baik, bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Cuma kita kadang-kadang orangnya kepengen yang praktis, pengen yang gampang aja. Orang praktis gampang mesti sampahnya banyak gitu ya. Kisah makanan kita, sekarang kita bicara stunting nih Bapak Ibu, yang kelaparan begitu banyak. Ibu-ibu rasakan nggak hari-hari ini banyak membuang sisa makanan? Apalagi sahur gini ya, Bapak Ibu masak banyak nggak habis dimasukkan kulkas, harapannya besok dimakan gitu kan, ternyata masak lagi tuh yang dari kulkas dibuang dan sebagainya. Nah ini triknya kayak gini Bapak Ibu, kalau pengen masak banyak dibagikan ke tetangga, mumpung lagi bulan Ramadan gitu kan. Tapi baginya jangan dari kulkas, baru masak dibagikan gitu loh. Dari kulkas dibagikan ya kurang baik gitu ya. Jadi triknya kayak gitu aja. Makan secukupnya, kemudian ngambil berkali-kali silakan. Jangan makan banyak tapi nggak habis. Kita tahu perjalanan nasi kita butuh waktu berbulan-bulan, 3 bulan, apalagi sekarang MBG dan sebagainya lah. Itu hal-hal yang memang bagaimana cara kita, sampah kita mau seperti apa gitu kan. Bapak Ibu kerasa dan dikasih uang 1 juta untuk milah sampah 1 truk, nggak ada yang mau tuh. Tapi ada caranya, kita dapat 1 juta nggak milah di truk itu gitu ya. Nah nanti kita bercerita itu seperti apa sebenarnya. Nah ini coba kami praktekkan di tingkat RW Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti akan dari RW itu berdampak sampai tingkat kabupaten dan sebagainya. Kami ada di RW 10 Kebon Manis, jumlah penduduknya 1000 lah. 1000 sampai itu ya sampahnya lumayan banyak gitu ya. Hampir 2 ton per hari, ternyata 2 ton per 2 hari diapakan sampahnya gitu kan. Jadi itulah bagian keresahan kita melihat itu. Kalau Bapak Ibu tadi kita jalan-jalan dari kesini lewat jalan di samping kanan kirinya ada sampah gitu ya. Bapak Ibu ini kan orang baik semua, tesnya seperti ini. Kalau mau buang sampah mesti tengok-tengok kanan kiri. Ada orang apa tidak? Ada orang apa tidak? Kan gitu. Kalau ada orang berhenti dulu disimpan. Orang baik semuanya itu. Cuma kadang-kadang kalau nggak ada orang baru dibuang di ya. Kadang-kadang kita melarang Bapak Ibu, Bapak tidak boleh buang sampah di sini. Lah saya membuangnya di mana? Lah itulah yang kadang-kadang kita gagalnya di situ Bapak Ibu. Sebelum melarang orang, siapkan caranya dulu. Oh saya tidak boleh buang sampah di jalan, berarti ada tempat yang memang harus kita siapkan untuk membuang itu. Karena produksi sampah kita akan berjalan terus itu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ketika melakukan sesuatu ya ingat tujuan kita, visi misi kita mau seperti apa gitu kan. Kalau Bapak Ibu nggak punya tujuan, saya takutnya di tengah jalan ngurus sampah itu gagal nanti, rontok di tengah jalan. Karena bau, saya kalau tiap Sabtu Ahad ngurusin sampah Bapak Ibu,
lagi ngurus sampah, teman-teman datang mau pelesiran, rasanya saya ngurus sampahmu dia pelesiran gitu kan ya. Kalau kita nggak kuat, kita udah gulung tikar itu. Karena kita harus meluangkan waktu kita bagaimana kita bisa ikut serta membangun lingkungan kita gitu ya. Jadi yang pertama tentu harus merubah hati kita dulu gitu Bapak Ibu. Pola perilaku kita dirubah dulu itu. Tesnya gampang Bapak Ibu. Nanti Bapak kalau buang sampah di depan rumah digeser aja 1 meter ke kanan. Paling nanti malam balik lagi ke rumahnya Bapak Ibu, karena tetangga juga nggak mau ketempatan kan. Ya itu kadang-kadang kayak gitu, wah nggak mau nanti balikan gitu ya. Minimal itu. Kemudian kenali jenis sampahnya. Kalau nggak dikenali, selamanya Bapak Ibu akan pusing melihatnya. Kalau ditaruh sampah 1 truk tadi pusing kan, tapi kalau udah dipilah, oh ternyata ada rezeki-rezeki kita di sana. Jadi semuanya tergantung dari rumah tangga kita. Sumber sampah itu adalah di rumah tangga. Ketika semua rumah tangga buangnya masih campur, ya selamanya keluar juga akan sama jadi sampah. Tapi ketika di rumah sudah dipilah mana tadi disampaikan Pak Sekda, oh ini untuk kompos, oh ini untuk didaur ulang, oh ini dikumpulkan, semuanya menjadi rezeki bagi kita Pak. Kayak gitu bagian beberapa hal yang kita lakukan gitu. Program kerjanya juga jelas. Ini beberapa kegiatan kita Bapak Ibu. Jadi kami di bank sampah itu punya ada warung sampah Bapak Ibu semuanya. Orang-orang boleh menukarkan tabungan sampahnya dengan sembako di warung kita. Jadi orang datang, karena kalau kita tidak membuat kegiatan yang menarik, mereka juga malas sebenarnya. Ada juga kita punya warung kelontong, itu orang bawa jelantan nuker dengan minyak baru dan sebagainya. Karena biar warga kita tertarik, merasa senang. Jadi dia kalau pikirin sampah toh ya akan nggak menyenangkan, tapi oh sampahnya ternyata bisa menjadi beli pulsa, bisa menjadi beli beras, itu akan lebih senang seperti itu. Itu beberapa hal yang coba kita lakukan. Kemudian cobalah memberikan manfaat kepada orang lain Bapak Ibu. Ya nanti kita kelihatan lah di bank sampah kita pendapatan kita berapa. Kalau di tempat kami rata-rata tiap lebaran membagikan santunan kepada duafa, membantu masjid dan sebagainya, ternyata bisa yang kita lakukan. Oke. Beberapa kegiatan kita yang ada di tempat kami Bapak Ibu, cara menyelesaikan sampah gampang Bapak Ibu. Pertama, sampah kita sampah organik yang paling banyak 60% gitu ya. 60% dari total sampah kita sampah organik. Caranya seperti apa? Ada 2 Bapak Ibu, yang paling lebih gampang. Kalau teba kan kita perlu agak besar itu ya. Kalau Bapak Ibu di rumah punya tanah, bikinlah lubang, sampahnya dimasukkan, selesai urusannya. Yang penting jangan terlalu kreatif, dibuntel, dibungkus kresek, ya repot Pak. Itu aja. Oh ada, bikin lubang aja di belakang rumah, semua sampah organik dimasukkan. Itu tidak perlu energi yang lain, sudah jadi kompos selama 2 bulan kan. Kemudian Pak, saya rumahnya sangat sempit sekali gitu kan, bikin lubang nggak mungkin bisa. Bapak Ibu kalau kenal lubang biopori, bikin aja lubang biopori. Lubang biopori itu kan salah satunya memang menyerap air, mengurangi genangan air ya. Salah keduanya dibuka aja, semua sampah dimasukkan. 2 bulan panen jadi kompos Pak. Nggak ada yang susah dan nggak ada yang tidak bisa. Yang penting kita tahu caranya. Oh seperti itu ternyata ya, gampang cara menyelesaikannya. Kemudian kita berbicara sampah anorganik, kardus, kertas, botol dan sebagainya itu kalau bisa disodakokan, bisa diberikan ke bank sampah, ditabung dan sebagainya. Itu yang bisa menghasilkan memang seperti itu ya. Kemudian ada jelantah dan sebagainya, nanti kami coba sampaikan satu persatu caranya bagaimana biar keluar dari rumah kita. Bapak Ibu, nangani sampah kan ada 2. Kita masyarakat ini pengurangannya 30% aja. Kabupaten kan bagian penanganannya ada 70% gitu ya. Tesnya gampang. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, cek sampahnya di rumah. Kalau hari ini 3 kilo, kemudian setelah kita belajar sampah besok menjadi 2 kilo, udah berhasil itu sebenarnya. Oh sampah kita berkurang. Jadi sederhana sekali sebenarnya gitu ya. Ini beberapa hal, ini ATM sampah kami Bapak Ibu. Jadi ATM sampahnya itu buku tabungan sebenarnya. Orang boleh belanja, beli kompos dan sebagainya gitu, biar masyarakat kita juga senang gitu ya. Karena sekarang yang KLHK itu berbicaranya bagaimana dari sampah itu berbicara sirkular ekonomi gitu, bisa menghasilkan UMKM baru, pendapatan bagi masyarakat dan sebagainya, itu memang sedang digerakkan gitu. Nah ini bagaimana caranya, tentunya kita perlu proses sebenarnya gitu ya.
kemudian membuat kompos. Kalau tadi di rumah sudah ketemu, kemudian kok sampahnya masih banyak Bapak Ibu, ya bikin kompos skala RT atau RW gitu. Nah, saya di rumah membuat kompos skala RW. Kan kita sering bapak-bapak kalau menebang itu buangnya kemana bingung kan. Kalau yang nggak punya karangan bingung, nggak, apalagi di tempat kami perumahan, ya kami tinggal menyediakan tempat. Bapak Ibu kalau menebang pohon silakan pohonnya dikirim ke sini. Bahan bakunya datang sendiri Pak. Mereka ada tempat untuk membuang, saya ada bahan baku untuk membuat kompos gitu. Jadi kita memang saling menguntungkan. Kemudian Bapak Ibu, saya kalau punya, kadang-kadang banyak orang membuang sampah elektronik gitu ya. Itu kan masih bisa diperbaiki tuh sebenarnya. Nah, itu untuk meningkatkan pendapatannya ya kita perbaiki, kita jual lagi Bapak Ibu. Pokoknya yang pasti bisa diolah, didaur ulang, diperbaiki lagi gitu. Itu bagian beberapa kita caranya, oh ternyata bisa sebenarnya itu meningkatkan itu. Kemudian setelah kita bicara skala RW-nya, RT-nya selesai, ini kayak gini cirinya Bapak Ibu tidak boleh memerintah orang lain sebelum melakukan diri sendiri. Kalau Pak Sekda tadi udah mulai milah sampah, ya beliau pantas untuk mengajak Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau belum, jangan berani-berani itu. Nanti ya jarkoni dan sebagainya itu cara menumbuhkan semangatnya susah Bapak Ibu. Lakukan dulu di rumah, kemudian mulai dari keluarga. Kadang-kadang kita bapak-bapak itu kalau masalah sampah masalahnya ibu gitu ya, lah bapak orang urusan lah gitu ya. Padahal kita juga nyampah kan ya. Dari keluarga itulah kita mulai mencoba bersama-sama menyusun keluarga yang memang hidupnya ramah lingkungan dan sebagainya, saling berbagi lah. Nah, kita akan coba satu-satu sampahnya ya Bapak Ibu yang kami kelola. Kami hanya berbagi pengalaman Bapak Ibu, mungkin juga ada yang sama, ada yang lebih pintar, ada bank sampah induk, ada komunitas kardus di Kendal lumayan begitu banyak, kami teman juga banyak. Cuma bagaimana kalau kami fokus menyelesaikan sampah rumah tangga dan menggerakkan masyarakat. Nah, dari yang kecil-kecil itu bisa berdampak kayak gitu ya. Pertama Bapak Ibu, kami ada komunitas namanya Jejak Jelantah gitu ya. Ibu-ibu kalau masak minyaknya berapa kali? Kalau bapaknya nggak ada yang tahu, ibunya berapa kali? 3 kali Bu. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang habis jadi sambelan itu ya. Itu yang biasa lakukan. Bapak Ibu kalau beli gorengan yang rada mahal, beli minyaknya sekali 2 kali. Semakin banyak dia akan karena minyak itu satu Bapak Ibu semakin dipakai berkali-kali itu memang molekulnya pecah, penyebab zat kanker dan sebagainya. Kadang-kadang ibu-ibunya eman-eman itu, eman-eman baru sekali 2 kali, eman-eman secara keuangan, tapi ibu-ibu sedang menabung penyakit itu sebenarnya. Ibu-ibu adalah ratunya keluarga gitu ya. Suaminya, anaknya mau sehat atau tidak tergantung ibunya itu. Ini mah ya udah pakai jelantah bekas ya kasihan tuh. Ya jadi itu kemudian kalau dibuang sama lah ibu-ibu mungkin sering buang jelantah ke saluran air gitu ya. Kalau mampet paling ya manggil suaminya, "Pak, mampet," kan gitu ya. Dia kerjasama yang bagus. Ibunya buang sampah, bapaknya menyelesaikan, masih mending gitu kan. Oh, mampet ya gitu. Padahal itu semuanya bisa dilakukan. Nah, di tempat kami mencoba mengumpulkan jelantah Bapak Ibu semuanya. Satu memang dikumpulkan karena Bapak Ibu ada yang belum pernah naik pesawat. Ya, yeah. Kalau di tempat kami hari ini Pertamina sudah mulai membuat bioaftur dari minyak jelantah. Minimal Bapak Ibu kita sering kalau dialog dengan anak-anak mungkin hari ini kita tidak bisa naik pesawat, tapi hari ini kita bisa menerbangkan pesawat. Caranya seperti apa? Ya kumpulin jelantah aja, itu udah menerbangkan pesawat itu. Karena Pelita Air hari ini sudah mulai memakai bahan bakunya dari jelantah dan sebagainya. Itu bagian beberapa hal yang bisa dipakai untuk sabun dan sebagainya. Per tahun 2025 Bapak Ibu kami bisa mengumpulkan 21 ton jelantah itu. Mungkin dari 40 kelompok bank sampah dan sebagainya. Kalau orang mungkin 5.000 sampai 7.000 orang bergerak bersama-sama mengumpulkan jelantah. Harganya yang paling tinggi itu Bapak Ibu semuanya. Kami bisa 1 tahun ya perputarannya 190 sampai 200 juta gara-gara jelantah aja gitu. Kalau kadang-kadang dibeli 5.000, 7.000, paling mahal bisa sampai 10.000, 11.000 itu kalau jelantah per kilonya ya.
Kalau Bapak Ibu punya jaringan, saya kadang-kadang saya cukup mengambil untung 1.000 atau 1.500 Pak. Cuma itu kan per bulannya saya dapat 3 ton, 5 ton gitu aja gitu. Jadi itu kalau udah ketemu modelnya, ketemu off-takernya yang paling bagus ya mesti harganya berbeda. Kalau yang ketemu orang-orang pengepul ya dihargai 3.000, 4.000 Pak. Tapi ketemu yang agak besar ya 9.000. Hanya belum ketemu jalan aja. Ini kalau udah ketemu jalan mesti kita bisa berbagi informasi dan sebagainya gitu. Itu bagaimana kita menggerakkan ibu-ibu kita cara memilah sampah, mengumpulkan jelantah di rumah seperti itu gitu. Program kedua Bapak Ibu yang coba kami lakukan itu namanya program Parasmu Cantik gitu ya. Bagaimana kita belanja tidak memakai tas kresek. Bapak Ibu kalau suruh belanja ke mat-mat itu kalau kreseknya suruh bayar mau apa enggak? Bayar ya. Lah bayar berapa 300 sekarang 500 mungkin ya. Kan udah biasa lah ya. Tapi Bapak Ibu kalau suruh bayar kresek di tetangganya, warung tetangganya mau atau tidak? Enggak ada yang mau tuh Pak Bu. Jadi Bapak Ibu penyumbang bagi para konglomerat itu sebenarnya, tapi menyiksa tetangga gitu. Kan kalau suruh bayar tetap bayar, tapi kalau warung kita suruh belanja suruh bayar, mungkin kita besok nggak belanja di situ lagi. Itulah kita kadang-kadang. Nah ini ada dua model yang coba kita lakukan Bapak Ibu. Kalau yang di mat-mat, di permat, Alfamart itu tanda tangan Pak Sekda selesai lah. Berarti tidak akan menyediakan kresek di toko itu. Tapi kalau di warung-warung, kalau di stop kita jadi marahin itu. Atau kita ke pasar nggak mau kresek, dibilang sombong dan sebagainya itu. Nah kami mencoba dengan teman-teman di bekerja sama dengan PK Kabupaten, bagaimana orang yang belanja membawa kantong sendiri dibayar Rp100. Belanja nilai poinnya 100 nilai Rp100. Orang belanja dapat poin 1, belanja berkali-kali nanti poinnya dikumpulkan dalam 1 bulan akan dihitung dapatnya berapa rupiah seperti itu. Ya, ternyata berjalan di 30 pilot project warung kita, 24 kecamatan. Kita selama 8 bulan perubahan pola perilakunya Bapak Ibu, kami ada 180.000 transaksi itu tanpa menggunakan kantong kresek. Nah biayanya dari mana? Ini Bapak Ibu, ketika warung-warung itu kan tiap bulan dia akan membeli kresek tuh. Nah ketika warga sekitarnya belanja tanpa memakai kantong kresek, uang yang dipakai untuk beli kresek dijadikan hadiah Pak. Karena orang kita itu kalau diberi hadiah lebih senang gitu ternyata daripada di punishment gitu kan. Oh dilarang, walah males dia. Tapi oke, Bapak besok dapat poin 100, pasti besok belanjanya nggak bawa kresek itu. Udah kami buktikan selama 8 bulan cara merubah pola perilakunya gitu kan. Nanti bisa dimasifkan gitu. Itu coba kami bikin penelitiannya, kami praktekkan dan sebagainya. Dan itu ternyata berhasil. Itu terkait kresek Bapak Ibu. Kemudian nah sekarang bicara makanan, sampah kita yang paling banyak itu 60% adalah sampah organik, makanan dan sebagainya. Kami dan teman-teman mencoba mendirikan namanya Cilacap Food Bank Bapak Ibu semuanya. Apa sih Cilacap Food Bank? Ini kiranya apa gitu nih Bapak Ibu? Satu, kita lihat pembuangan makanan kita terlalu banyak gitu. Kita sering membuang makanan terlalu banyak, orang-orang kelebihan, sementara di sisi lain ada orang yang tidak bisa makan dan sebagainya, ada stunting dan sebagainya. Kalau dulu kita kenal Jogotongo, yaitu bagian menyelesaikan itu. Jadi kami mencoba mengumpulkan pertama mengajak keluarga-keluarga kita di seluruh wilayah kami itu untuk makan secukupnya, belanja secukupnya. Ini ibu kadang-kadang belanjanya sudah mau beli cabai sama berambang, nanti pulangnya beli macam-macam itu, dia tertipu matanya gitu kan. Sampai rumah tinggal dimasukin kulkas, nggak tahu masaknya kapan. Nanti kalau sudah busuk dibuang lagi. Itulah kita. Wong saya punya uang, tapi ya kita atur bagaimana cara kampanye kita. Bapak Ibu belanja secukupnya, yang dimasak hari itu dipakai hari itu, tetap belanja lagi. Kami setiap selesai Lebaran Bapak Ibu mengadakan gerakan menyumbangkan sisa makanan yang masih layak pakai di satu tempat. Kami di pendopo kabupaten ada acara, mereka pada mengumpulkan itu Bapak Ibu. Sisa makanan parcel yang masih bagus dikumpulkan, kemudian kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Simple sebenarnya. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu PKK itu dia mesti senang lah kayak gitu ya.
Itu yang bagaimana kita membagikan sisa makanan kita. Yang ketiga Bapak Ibu kenal makanan kadaluarsa kan nggih? Itu ada tulisannya expired date sama best before. Apa yang bisa kami lakukan? Ini sisa makanan-makanan yang kami kumpulkan di warung. Ternyata banyak warung-warung kita yang membuang sisa makanan, dia ketakutan gitu sebenarnya. Karena kalau dibuang sembarangan takutnya nanti dimanfaatkan orang lain dan sebagainya. Coba kami kumpulkan Bapak Ibu, lumayan dapat ratusan kilo, kami produk menjadi salah satunya pakan ternak Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu peternak-peternak ini yang ada kalau nanti bisnisnya peternak, yang bikin masalah kan harga purnya yang naik terus kan. Itu kalau harga yang proteinnya bagus itu 13.000 naik lah gitu ya. Kami mencoba dengan teman-teman di harga 8.500 dengan kalau di pasaran sekitar 13.000 gitu. Itu bagaimana kami kepengen membantu para peternak kita biar mereka bisa mandiri gitu. Ternyata dengan pakan ini bisa murah dan hasilnya juga akan lebih baik dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita melihat sampah itu nilainya kecil, tapi kalau kita sudah memikirkan produk turunannya, jelata pakan ya uangnya luar biasa Pak. Kita produk 2 ton, 3 ton ya kalau dikalikan 3.000 udah lumayan kan. Membuka lapangan kerja, menyelesaikan sampah dari warga, kemudian ada hasilnya dan sebagainya. Itu salah satu hal yang coba kita lakukan gitu kan. Kami mencoba berpikir berbeda dengan teman-teman. Nah, kami bikin gara-gara melihat ini Bapak Ibu, kami bikin program skalanya pilot projectnya memang 1 RT, nanti akan dikembangkan 1 kabupaten gitu ya. Namanya ini Bapak Ibu, Hasna. Hargai sisa nasi Anda gitu. Hasna ya namanya yang agak bagus ya. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu itu kalau makan mungkin nggak habis gitu ya, mungkin dibuang. Ya kami pilot projectnya Bapak Ibu di satu tempat menyediakan tampah aja gitu. Nanti ibu-ibunya tiap hari sisa nasinya akan dijemur di situ. Dijemur tiap hari, dia akan datang. Ada sisa nasi dibuang di situ. Itu bagi yang tidak punya ayam di belakang atau ternak, dikumpulkan. Nanti kalau sudah kering dijual 4.000 5.000 Pak. Kalau satu orang nggak kerasa, tapi ketika satu dawis bisa 6 sampai 10 kilo itu sisa nasi kita. Karena kita kan mungkin makan sisa sedikit dibuang gitu ya. Salah satunya itu. Kalau sisa makannya dicampur, ya miliknya tukang maggot, selesai itu. Tapi kalau sudah dipilah masih kita bisa pakai ini ternyata. Oh ini ada banyak peternak kita ternyata mencari sumber makanan dari sisa nasi ini. Ya kan? Halnya sepele tapi bisa menambah income dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini bagi sisa nasi yang kotor, rusak dan sebagainya. Bagi sisa nasi yang masih bagus Bapak Ibu semuanya, kan ada sisa nasi masih di rice cooker dan sebagainya, coba kita olah menjadi produk-produk yang bisa bernilai gitu kan ya, bikin pempek, bikin cireng. Kami praktekkan ini benar-benar Bapak Ibu, oh ternyata bisa nilainya. Kalau melihat kayak gini mungkin harganya kecil nih Bapak Ibu. Kalau melihat kayak gini mungkin harganya lah paling 2.000-3.000 ya sekilonya gitu ya. Nah inilah salah satu peran kita, bagaimana yang produk yang harganya 3.000 atau 5.000 menjadi 20.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kemudian ini yang terbaru lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sering melihat bank sampah gitu nggih. Bank sampah kan harus ada direkturnya, pencatatan dan sebagainya, meluangkan waktunya. Kalau yang tidak siap, kayak wassalam lah, paling 3 bulan wassalam itu. Tapi ini mencoba model baru yang orang-orang akan mudah melakukan. Kami mencoba membuka namanya celengan sampah tingkatnya RT atau Dawis Bapak Ibu semuanya. Siapkan tempatnya, orang boleh membuang di situ semuanya. Jadi di tempat kami kalau orang nyelengin sampah ada tempat datang jalan berangkat kerja dimasukkan, nanti 1-2 minggu sekali dibuka oleh bank sampah, dijual uangnya. Jadi lebih praktis, jangan memberi beban. Karena kalau memberi beban disimpan di rumah seminggu mesti protes itu.
Tapi kalau bapak menyediakan tempat, ya mereka kan datang dengan sendirinya masuk-masukin gitu. Nanti jadinya kasnya kas RT, kas dawis gitu bapak ibu. Di tempat kami ada yang satu dawis itu 1 tahun bisa pendapatnya 12 juta dari sama-sama kayak gitu itu. Yang tadinya dibuang ternyata penuhnya akan cepat seperti itu. Karena kita butuh larangan, butuh ya kemana cara buangnya gitu kan. Nah, nanti dibatasi caranya. Itu salah satu program yang coba kami bangun Bapak Ibu, menjadi program RT dan uangnya menjadi kekayaan kasnya RT. Karena kalau sudah menjadi, karena seperti ini lah Bapak Ibu, kalau ke kamar mandi ada bayar 2.000 itu kan, masa memberikan sampahnya nggak gitu aja. Nah itu karena kita memberikan tempatnya, insya Allah akan menjadi. Ini hampir kami punya lumayan banyak binaan seperti ini. Kalau bank sampah dengan kerumitan administrasinya cukup pusing, tapi kalau ini dengan keikhlasannya akan lebih mudah ternyata. Tinggal nanti diambil oleh bank sampah, diolah dan sebagainya. Kita niatkan bersama-sama Bapak Ibu, temukan alasan kuatnya untuk berubah. Harusnya setelah pulang dari sini, tadi disampaikan Bu Bupati, Pak Nawir, Pak Sekda ya, Bapak Ibu sudah dapat ilmu baru, saatnya dipraktekkan di rumah. Jangan memikirkan orang lain dulu ya, pikirkan di rumah dulu. Kalau sudah berjalan, baru saatnya kita melakukan bersama-sama. Minimal ya, barang siapa mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kesalahan tentunya akan dibalas juga Bu. Kita memindahkan ranting aja pahalanya banyak, apalagi memindahkan hal yang tidak bermanfaat ya, kita nabung banyak pahala, minimal seperti itu. Setelah itu kita akan mendapatkan sirkular ekonominya. Jadi Bapak Ibu, kuncinya selama Bapak Ibu tidak resah melihat sampah yang berserakan, tidak akan mau bergerak. Tapi kalau sudah melihat resah, pasti akan hatinya akan tergerak kayak gitu. Melihat orang buang sampah di depannya diem, ya selamanya juga ya wong kita sudah diem gitu ya. Mulai dari diri kita, nanti pulang melihat sampah kita di rumah, saatnya dipilah, kemudian dijual juga boleh, disedekahkan juga boleh, seperti itu. Sebagian beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu Bapak Ibu semuanya. Lah, semuanya kembali ke gaya sebenarnya Bapak Ibu. Mau seperti apa gaya kita? Ini yang coba kami lakukan sebenarnya. Saya belanja bawa di supermarket, bawa kantong sendiri udah biasa Bapak. Belanja langsung pakai kantong, ya itu biasa kita lakukan ya. Orang mau ngomong apa terserah lah. Kalau kita baru melakukan sesuatu diomong orang menyerah, ya kita gagal. Orang itu hanya di mulutnya saja dia mencela dan sebagainya kan gitu ya. Kemudian ngambil jelantah, ngumpulin jelantah di rumah, kemudian memilah nasi dan makanan, kemudian kita bisa memilah sampah kita. Kalau setiap rumah tangga melakukan, insya Allah ya sampah yang dibuang ke TPA akan semakin berkurang. Jangan-jangan nanti pemerintah ketika support 100 ton nggak sanggup tuh, karena sampahnya udah nggak ada, ya alhamdulillah gitu ya. Karena di RDF kita di Cilacap, kami harus menyiapkan 150 ton sampah per hari Pak. Kalau itu tidak tercapai, tekor biaya pabriknya itu. Itu juga salah satu bagian yang memang nanti kita komunikasikan mana wilayahnya masyarakat, mana wilayahnya pemerintah daerah dengan kesepakatannya. Ketika kita mengelola lingkungan atau sampah, jangan langsung niat kita untuk memperoleh uang. Mesti Bapak Ibu kan kecewa. Pada dasarnya nggak ada keberhasilan kita ketika sampah kita berkurang masalahnya. Padahal uang ada ketika sampahnya bertambah, kan repot ya. Tapi kalau niat kita untuk kebersihan lingkungan kita, kemudian untuk pengolahan lingkungan, ya insya Allah kita akan fan-fan saja sampai hari ini. Jadi kita tetap semangat bahwa bagian kita berkontribusi ke pemerintah ya lewat rumah tangga, lewat lingkungan kita. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, itulah bagian kita menerapkan nilai-nilai baik di masyarakat kita ya. Nanti setelah itu memberi contoh pada orang lain. Jadi kadang-kadang kita melakukan itu belum tentu Bapak Ibu mau memilah sampah di rumah ya, tapi dikirimnya PR sama Pak Nawir, PR-nya mau diapakan? Nggak berjalan itu. Ingat, jadi Bapak Ibu ketika memberikan fasilitas, dilihat kemampuannya dulu. Cukupnya pakai gerobak dikasih PR, nggak bisa bayar bensinnya, nggak bisa operasionalnya. Jadi kita akan melihat
kapasitas kita. Kadang-kadang saya dan beberapa teman dapat bantuan 1 miliar gedung dan sebagainya, alat pres dan sebagainya, tapi SDM-nya nggak siap ya, mangkrak tuh dia udah pasti. Mungkin itu beberapa hal Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sapa Jateng bersama Lingkar TV, hari ini kita senang sekali mendatangkan tokoh-tokoh yang sudah mulai tergerak, sudah mulai memberikan banyak inspirasi bagi kita semuanya. Dan hari ini saja bersama seluruh masyarakat juga pemirsa yang saat ini menyaksikan tentu telah menyimak apa yang telah disampaikan dari awal hingga akhir. Permasalahan sampah sepertinya tidak akan pernah berakhir karena tiap hari kita mengkonsumsi sesuatu di rumah tangga, industri, dan apapun itu. Bapak Ibu, pemirsa hingga Sapa Jateng, terima kasih untuk momen kali ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan baik. Kita berharap agar permasalahan sampah ini bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada inisiator Bapak Haji Munawir Esos bersama fraksi PDI Perjuangan yang peduli dan konsentrasi terhadap peduli sampah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita sekali lagi tepuk tangan buat kita semua dan semangat untuk kampanye dalam tercipta. Akhirnya saya Iskandar, wakil dari Lingkar TV dalam acara